I can be what the Bible says I can be. Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. And I can have what the Bible says I can have. Saya dapat miliki apa yang saya dapat miliki. I declare it. Saya nyatakan, I believe it. saya percaya, I receive it saya menerimanya in Jesus' name. di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Now tell the neighbor beside pada you, tangga saudara, you are destined to be blessed Engkau ditakdirkan untuk diberkati when you walk the word of God. waktu engkau menjalani firman-Nya. Today we're going to talk about you as the keeper of the vineyard. Dan hari ini saya akan bicara kepada saudara-saudara sebagai penjaga kebun anggur tersebut. Title Little Foxes. Dan judulnya sekali lagi rubah-rubah yang kecil. We must not let self-righteousness or self-reliance get in our way of caring for our soul. Yaitu janganlah kita merasa diri kita sendiri itu hanya benar sendiri, atau yaitu kita bergantung hanya kepada diri kita sendiri untuk kita menjaga yaitu jiwa kita. Simple as that. Sederhana seperti itu. You understand? So he's saying simply that out of all the scriptures that we read, yeah, Dari semua ayat-ayat yang kita baca di dalam Roma 8 ini, from Philippians dari 3:14, Filipi, Romans 6:1 to 12, dan Roma 6 ayat 1 sampai 12, Romans 8:1 to 10. dan Roma 8 1 sampai 10, All this semuanya ini speaks about this thing. We must not let self-righteousness it- or self-reliance get in our way of caring for our soul. ialah sederhana, janganlah kita mengizinkan yaitu self-righteousness di mana saudara merasa diri saudara itu benar sendiri. Self-reliance itu artinya saudara bergantung kepada diri saudara sendiri. Yang menghalangi yaitu untuk kita bisa dapat menjaga atau yang memelihara jiwa kita. Remember that song is talking about sin, it's talking about these things. So this is part of the soul part, huh? Dan sekali lagi ini bagian daripada jiwa kita. So you must understand how to look after this vineyard. Dan sehingga saudara bisa mengerti bagaimana yaitu cara-caranya untuk menjaga kebun milik anggur yaitu jiwa saudara. So the very first vineyard is our soul, yeah? Dan kebun pertama ialah jiwa kita. So you must know how to look after them. Dan saudara harus menjaga, harus memelihara jiwa kita masing-masing. Okay? Now, the second vineyard is very important also. Yang kebun yang kedua adalah juga penting, That we have a responsibility for our families. yaitu di mana tanggung jawab kita untuk seluruh keluarga kita. The second vineyard is talking about our families. Jadi sekali lagi yang kedua, kebun anggur kita adalah keluarga kita sendiri. And this is one of the most challenging vineyards to care for in this our time now. Dan pada zaman ini adalah salah satu tantangan yang besar, yaitu untuk menjaga keluarga kita sendiri. Because the family is being under attack by the devil since the first family Karena at kita the Garden of Eden. Yaitu karena kita tahu keluarga-keluarga itu sekarang sedang diserang oleh si iblis sama seperti pada zamannya daripada Adam dan Hawa. So the devil refuses to let the family rest from his attack. Dan iblis itu tidak mau menyerah atau membiarkan daripada serangan-serangan itu kepada semua keluarga-keluarga ini. You see, when the children of Israel Waktu anak-anak atau waktu bangsa Israel, were about to enter the promised land Waktu or mere- go into the promised land, waktu mereka akan masuk yaitu tanah perjanjian Allah, God felt that it's important enough that He would give Moses some advice. yaitu Tuhan merasa itu sangat penting untuk memberi Musa beberapa nasihat. So that Moses will pass this advice to the Israelite concerning their vineyard Sehingga of the family. yaitu Musa bisa memberikan kepada seluruh bangsa Israel bagaimana untuk menjaga sekali lagi kebun milik anggur mereka masing-masing, kebun Because anggur they were daripada keluarga mereka. Because they were about to go into another pagan culture. Karena apa? Yaitu karena mereka akan masuk ke dalam lingkungan atau orang-orang fasik negeri tersebut. Just as Jacob and his sons had been transferred to Egypt. Sama seperti yaitu Yakub dan keturunannya mereka masuk di dalam negara Mesir. They will begin to become slaves. Nomor satu yaitu mereka menjadi budak di tanah Mesir. Then they begin to become wanderers. Setelah itu mereka menjadi orang pengembara yaitu berkeliling. And now they were conquered by God
conquerors, but God still require a level of devotion to Him. Dan pada saat ini mereka adalah conqueror, artinya mereka yang penakluk. Conqueror jadi penakluk. Jadi karena mereka menaklukkan yaitu tanah Kanaan, jadi sebab itu mereka dikatakan sebagai penakluk. Tetapi dalam waktu yang bersamaan Tuhan juga menuntut ibadah mereka, kehidupan mereka. See, you must understand the concept. During the time of Adam and Eve, the enemy attack, the Dan kita family lihat already. konsepnya di sini, gambaran besarnya, di mana waktu Adam dan Hawa yaitu iblis itu menyerang keluarga mereka. And then God began to speak to Moses to tell the Israelites Dan setelah itu yaitu Tuhan sendiri berbicara kepada Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel, concerning the vineyard of family. yaitu berbicara mengenai berapa pentingnya yaitu keluarga mereka masing-masing. Because they're going to enter a place of pagan culture. Karena sekali lagi mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah orang fasik. Just like Jacob and his sons, yeah. Sama seperti pada saat Yakub dan seluruh keturunannya dia masuk ke bangsa Mesir. And they became slaves. Nomor satu yaitu keturunan itu mereka menjadi budak. Then they became wanderers. Setelah itu mereka menjadi pengembara. And then now they were conquerors suddenly. Dan sekarang yaitu mereka menjadi penakluk. But God still requires Tetapi sekali lagi Tuhan sendiri menuntut daripada bangsa Israel. a level of devotion to Him. Yaitu suatu kehidupan ibadah. Yaitu syarat-syaratnya dari Tuhan hanya kepada Tuhan saja. You understand? A level of devotion to them. Sekali lagi yaitu tuntutan kehidupan ibadah yang hanya kepada Allah saja. In Deuteronomy chapter 6 actually, Di dalam kitab Ulangan 6, there are few principles that are laid out that help us to see how we are to care for the vineyard of our families. yaitu kita lihat akan sama-sama dalam kitab yaitu Ulangan 6, di mana ada beberapa yaitu langkah-langkah bagaimana kita harus menjaga keluarga kita. Okay, this is important. Now you guys, you're not going to get married one day. You are young. You don't think, oh, I'm too young to do this. No. Read now. By the time you're old, you can follow still. Yaitu tidak terlalu muda karena satu hari saudara akan menikah. Dari sebab itu kita baca sehingga saudara bisa mengetahuinya. And old ones, please read and correct yourself and make right. Tetapi yang sudah menikah, yaitu sekali lagi kita bisa baca sehingga kita bisa benarkan langkah-langkah kita. Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 5. Ayat 1 sampai 5. These are the commands, decree, and the laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Ayat 1 kita baca, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Amen. Now verse 2, so that you, your children, hallelujah, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decree and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Amen. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Amen. Now verse 3 please. Hear, O Israel, hear, O Indonesian, hear, O Damai Sejahtera, hear the blessed community, and be careful Amen. to obey so that it may go well with you and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. Amen. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amen. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Amen. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Amen. Ayat 5,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amen. Did you read anything about parents down there? Saudara baca mengenai orang tua? Do you read in there? So let me tell you, from these first 5 scriptures, it says this: the parent had to have a deep love and reverence for God. Itu orang tua harus memiliki kasih yang dalam dan juga penghormatan yang besar kepada Tuhan Allah yang hidup. The first 5 scriptures speaks about these things. Dan kelima ayat 1 sampai 5 itu berbicara mengenai itu. So parents, very Sekali important. lagi yaitu orang tua itu yang harus syarat yang pertama. Amen. Now, verse 6 and 7, second point, okay? These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wow. So what is he telling us? Okay, the parent had to make sure that there was a constant, conscious, and consistent transfer of truth. Orang tua harus pastikan bahwa ada konstan, yaitu kebenaran yang terus-menerus disampaikan, konsisten, jadi lulus terus enggak, nih hari A besok B, itu artinya konsisten. Terus dari gitu conscious, yaitu kesadaran daripada orang tua itu sendiri, yaitu pagi, siang, dan malam terus-menerus saudara harus sampaikan kebenaran itu kepada generasi saudara, amin, anak-anak saudara. The word diligent means to sharpen. Yaitu perkataan diligent itu juga bisa artinya berulang-ulang atau rajin, tapi juga bisa artinya yaitu untuk menajamkan, meruncingkan. So in Hebrew, Di dalam bahasa Ibraninya, this signifies the idea you are to intensely sharpen your sons. artinya yaitu memang intensi saudara, yaitu intens juga dengan sungguh-sungguh sepenuhnya saudara harus menajamkan yaitu anak saudara. Maksudnya firman Tuhan yang di dalam anak saudara itu harus benar-benar tajam. So this kind of instruction, this must listen very carefully. This kind of instruction from the word is not passive, Dan instruksi yang dari Tuhan ini bukanlah pasif, but it is aggressively active. tetapi yaitu sangat agresif dan sangat aktif. And it will require attention, Dan perlu perhatian penuh dari orang tua, requires time waktu dari orang tua, and effort for it to be accomplished. dan kerja keras dari orang tua untuk hal itu bisa terjadi dalam anak-anak saudara. You see, now you tell me, how many parents are like that? Saudara bisa kasih tahu saya, yaitu sekarang berapa banyak orang tua yang melakukan seperti firman Tuhan ini katakan. They are more passive in the word but aggressive in the world. Karena banyak kan daripada orang tua, kita lihat aja di antara orang Kristen aja. Yaitu benar gak? Pasif di dalam firman Tuhan, dia gak menajamkan firman itu dalam kehidupan anaknya. Tapi mereka lebih agresif, yaitu cari uang di dalam dunia. They put their attention, their time, their effort just to accomplish success. Ciena. Yaitu atensi mereka, waktu mereka, usaha mereka itu lebih banyak di dunia luar hanya untuk memperoleh kekayaan. You see, but God is telling the people of Israel, no, I'm going to send you inside this place full of milk and honey. You go outside in the world, there's so much of way to make success. But your children, you don't let them die like that. Itu luar biasa ya Tuhan ya. Itu adalah janji Tuhan. Dia mengatakan, oke, saya akan kasih kamu negeri ini penuh dengan susu dan madu, sama aja. Dia kasih kekayaan kepada kita semua, yaitu kekayaan dunia itu, benar nggak? Tetapi di garis bawahi, yaitu jangan kita lupa, yaitu untuk ajari anak-anak kita untuk pegang semua perintah-perintah Tuhan itu siang dan malam. You know, I don't worry about whether you
you want to listen or don't listen. This is the word of God. You got to follow, if not you lose it. Itu saya nggak khawatir saudara setuju, dengar apa enggak. Tapi ini firman Tuhan, kita sendiri harus dengar, kita sendiri harus lakukan. Kalau enggak kita sendiri yang kehilangan berkat itu. Don't think your way, okay. I tell you, you lose it, because it's written already. Yaitu jangan kita pikir, wah jalan kita itu yang terbaik. Karena ini udah telah tertulis. Now, let me give third point, okay? These are all for parents, yeah? Sekali lagi ini semua buat orang tua, yaitu poin yang ketiga. By the way, all the parents need to repent because they're not doing this one. Yaitu sebetulnya semua orang tua harus bertobat karena kita tidak melakukan itu. If you're doing, praise the Lord, continue praising, yeah? Kalau saudara melakukannya, puji Tuhan. Verse 10 to 14. Yaitu ayat yang ke-10 sampai 14. When the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you a land with large flourishing cities you did not build. Verse 11. Ayat 11. Houses filled with all kinds of good things you did not provide. Wells you did not dig. Vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied. Amen. Kita baca ayat 11. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Do not follow other gods, the gods of the peoples around you. Ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. The parent here means, this scripture from 10 to 14 talks about, the parents had to make sure that they did not fall into the trap that are often laid by prosperity. Jadi orang tua itu harus pastikan bahwa dirinya sendiri tidak jatuh ke dalam perangkap, dan perangkap itu adalah daripada kemakmuran atau berkat itu sendiri. Don't misunderstand. Jangan salah mengerti. God promised to bless us. Memang benar adalah janji Tuhan untuk memberkati kita. But at the same time, don't be trapped by the enemy to fall into just leaning on prosperity. Tetapi janganlah kita yaitu terperangkap, yaitu sekarang kita bersandarnya kepada kekayaan yang dimiliki. Can you imagine from a wilderness of manna and quail? Itu saudara bisa bayangkan di gurun pasir mereka bersandar penuh hanya hidup oleh mana dan burung puyuh. To the land of milk and honey. Dikatakan yaitu dengan negeri yang penuh dengan susu dan madu. That is why God said, which defines the possibility of falling to the snare of materialism. Dan itu menggambarkan bahwa memang benar ada kemungkinan yaitu untuk kita jatuh di dalam perangkat daripada materialisme. Saudara nggak punya uang apa-apa, masuk ke rumah Tuhan dikit demi dikit kamu lihat kemakmuran, dikit demi dikit gaji meningkat, dikit demi dikit jadi bos, dikit demi dikit jadi berhasil, dikit demi dikit wah tambah mega rumahnya, sampai akhirnya matamu hanya lihat harta-harta doang. Tuhan bilang kamu jangan lupa kacang, jangan lupa kulitnya. So God is trying to tell us, you go into the land of milk and honey, the possibility of falling to the snare of materialism. Jadi sebab itu dikatakan saudara masuk ke dalam yaitu negeri penuh madu dan susu atau kelimpahan. Tapi hati-hati dengan kemungkinan untuk kita bisa saja jatuh dalam perangkap kemakmuran tersebut. How do we overcome this? Bagaimana kita dapat melewati semuanya itu? To overcome this materialism.
untuk dapat mengatasi semua materialisme ini, when there is a constant element of gratitude. bagaimana melewatinya ialah dengan kita harus memiliki yaitu ucapan syukur yang terus menerus, konstan terus menerus, And humility in one's heart. dan juga kerendahan hati di dalam hati kita. Okay, let's go to Deuteronomy chapter 6 verse 20 to 25. Kita lanjutkan ayat 20 sampai 25. Hallelujah. In the future, when your sons ask you, what is the meaning of the stipulations, decree, and the laws that the Lord our God has commanded you? Ayat 21 suara. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Tell him, we were slaves of Pharaoh in Egypt, but the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Wow. Amin. Ayat 21, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Amin. Wow. Tuhan bawa kamu dari miskin menjadi kaya di dalam Dia. Jangan pikir kekayaan lebih penting dari Tuhan. Next one. Before our eyes the Lord sent miraculous signs and wonders, great and terrible, upon Egypt and Pharaoh and his whole household. But he brought us out from there to bring us in and give us the land that he promised on oath to our forefathers. Amin. 23, tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. The Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God, so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today. Amin. Ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Wow. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God, as He has commanded us, that will be our righteousness. 25, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Amen. Now, number 4. The parents had a frequent and regularly remind themselves of God's faithfulness and grace. Jadi orang tua itu harus mengingatkan dirinya sendiri frequently, sering-sering, dan regularly, terus-menerus, mengingatkan dirinya sendiri, yaitu kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan dia. You see, if the parent is appreciative, they would tell the children, it's only because of God. Yaitu, ya benar, nomor satu kita harus memiliki hati yang mengucap syukur dan kerendahan hati bahwa itu bukan karena kekuatan kita. Kalau kita memiliki, sebagai orang tua memiliki hati seperti itu, otomatis dia selalu mengucap syukur dan mengajari kepada anaknya. You understand what I'm talking about? Bisa saudara ikuti. That's why point number 3 is so important actually. Dari sebab itu yang poin nomor 3 itu penting sekali. Remember diligently, Ingat dengan rajin sharpen, atau menajamkan, aggressive. secara agresif. This is important. Ini semua penting. Now, that is 2 vineyard already. First vineyard is what? Kebun anggur pertama adalah jiwa kita. Second vineyard, Kebun anggur kedua adalah keluarga kita. third vineyard. Kebun anggur ketiga ialah We find ourselves taking care of His church. yaitu kebun anggur yang ketiga ialah waktu kita mempedulikan dan kita merawat gerejanya. Amen.
That's the third vineyard, the church. adalah gerejanya. So if you have been converted and have experienced the new birth, Dan jika saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, the new birth which means comprised of repentance, di mana yaitu saudara telah bertobat, water baptism, telah menerima yaitu baptisan air, means you mean immersed, yeah, in the Terima- name of Jesus, menerima baptisan air di dalam nama Yesus Kristus, and having received the Holy Ghost with the initial sign of speaking with tongues. dan telah menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda yaitu menerima bahasa roh. Then you have a responsibility to help with the vineyard of the church. Artinya saudara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat kebun anggur gereja itu. Obviously, we know that the pastors and spiritual leaders are the primary directors Dan of the saudara role of taking care of the church. tahu yaitu sebagai saudara yaitu tahu bahwa pendeta-pendeta ataupun pemimpin-pemimpin itu adalah seperti direktur atau manajer untuk mempedulikan atau merawat kebun anggur gereja ini. You understand? So it's their job to make sure to take care of the role of the church, yeah, to look after the church, the vineyard of the church, yeah, okay. Artinya tanggung jawab daripada mereka yaitu untuk mengambil bagian itu semuanya. But the fact remains that every one of us, or we all, have a part to play in it. Tetapi kenyataannya ialah setiap jemaat itu ada bagian dan harus mengambil bagian dalam menjaga kebun anggur gereja ini. To take care of the vineyard of the church, we find 4 priorities Ada 4 prioritas yang harus dilakukan. in the book of Acts chapter 2 verse 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, And here we see the scriptures here. kita lihat ayatnya. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to breaking of bread and to prayer. Amin. Ayat 42, satu suara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Now, let me give you, okay? So this sum up everything we must do, okay, as a church or the vineyard of the church. Dan ini yang kita harus lakukan sebagai kebun anggur gereja. They were devoted to learning. Dikatakan bertekun dalam pengajaran, They learned the apostles' doctrine. yaitu pengajaran rasul-rasul. They were devoted to fellowship. Dan dalam persekutuan, They love each other. dan mereka artinya mengasihi satu dengan yang lain. Okay? They were devoted to worship. Dan yang berikut, tunggu bentar. Iya, dan mereka selalu berkumpul, ya, dalam penyembahan They gave themselves to prayer. dan berdoa. You see, all of these things work together, serve as an excellent foundation for the early church. Dan keempat hal ini itu adalah penting karena mereka adalah dasar daripada gereja mula-mula pada saat itu. And because of that, they took off and accomplished incredible things for the Lord Jesus Dan Christ. itu membuat mereka yaitu menanjak atau kan, mencapai apa yaitu kehendak Tuhan atau hal yang besar di dalam Tuhan.